Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani maupun jiwani dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Ya, jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol dan subscribe. Oke, baru bangun tidur menemani Anda. Mungkin Anda saat ini lagi berbaring, mungkin saat ini Anda lagi makan, mungkin Anda saat ini lagi mandi, mungkin Anda saat ini lagi masak, dan mungkin Anda saat ini beraktivitas yang lain. Ya, anggap saja saya menemani Anda. Kecuali saat ini kalau Anda sedang tidur, ya jangan anggap saya menemani Anda. Enak sekali. Oke ya, ketawa dulu, senyum dulu ya. Senyum itu juga terapi. Selain ibadah, senyum itu merupakan sedekah ya. Tentunya senyum ini juga merupakan terapi ya. Terapi, asal jangan senyum-senyum sendiri begitu. Ya nggak apa-apa sih kalau Anda karena sudah terhipnotis dengan saya, karena senyuman saya yang terlalu manis sampai ini banyak sekali semut mengerubuni saya saking manisnya. Ya nggak apa-apa Anda ikut tersenyum, berarti Anda bisa menerima sugesti begitu ya. Itu santai saja kawan ya, santai saja saudaraku. Saya yakin ya, badai itu pasti akan berlalu ya, saya yakin. Asalkan Anda dalam menanamkan sebuah solusi ya, Anda itu harus penuh dengan keyakinan ya. Lakukan secara terus menerus, jangan bosan ya. Mungkin Anda begini, saya sudah melakukan ini tetapi kok masih begini. Anda baru berapa bulan ya, itu saya memang harus jujur mengatakan pada Anda karena proses penyembuhan saya juga lama begitu ya. Itu ya, jadi di sini dibutuhkan suatu kejujuran gitu. Oke, banyak yang bertanya sama saya ya. Ini saya akan jawab dulu yang pertanyaan tentang kencingnya itu berbusa ya. Kencing berbusa, saya itu ya dulu waktu asam lambung ataupun sudah psikosomatis lah ya, anxiety, psikosomatis, asam lambung lah, itu saya kalau kencing itu busanya banyak sekali. Saya itu sampai stres ya, ini apa sih tanpa saya nggak berani periksa ke dokter, saya nggak berani ngomong ke dokter. Kenapa? Takutnya saya divonis ini. Nah, akhirnya saya kepo, yaitu apa? Buka YouTube, buka Google, kencing berbusa itu tanda-tanda apa. Nah, setelah saya baca, setelah saya dengar di YouTube, wah, itu ketakutan tuh semakin dalam dan dalam sekali begitu ya. Nah, terus akhirnya saya memutuskan daripada saya tersiksa dengan menebak-nebak sendiri, daripada saya mengira-ngira sendiri, daripada saya bilang jangan, saya harus periksa ke dokter ya. Dan Anda jangan beranggapan gini, Bapak sih kaya ya. Anda nggak boleh beranggapan begitu ya. Saya biasa-biasa saja orangnya ya. Saya periksa dokter itu kebanyakan pakai BPJS, kecuali kalau keadaan mendesak itu saya nggak pakai BPJS begitu ya. Karena kalau BPJS itu kan harus kita kalau di rumah sakit itu kan harus mendapat rekomendasi dari vaskes tingkat pertama begitu ya. Terus singkat cerita ini, saya sudah periksa ke dokter. Saya bilang sama dokter, kencing saya berbusa dok, seperti sabun banyak sekali. Oke, tekat, cek lab. Jadi cek lab. Setelah labnya jadi ya, kencing saya dicek lab, ternyata hasilnya protein negatif. Nah, jadi begini,
kalau Anda kencingnya berbusa, ya, ini pengalaman dari saya ya. Dokter itu menyarankan saya untuk cek lab, yaitu kencing. Yang dicek itu ya semua sih, semua. Nah, terutama ini protein. Kalau protein negatif, berarti ya biasa saja, normal saja, begitu ya. Nah, itu daripada saya menebak jangan gitu. Oke, langsung ke topik. Nah, ini yang banyak dikeluhkan oleh subscriber saya dan saya yang dulu juga begitu ya. Sehari sudah merasa enak, kadang tuh 3 hari tidak merasakan sensasi, seperti sehat. Alhamdulillah sehat, saya sehat. Nah, tapi kenapa itu tidak bertahan lama ya? 3 hari enak, selanjutnya merasakan sensasi itu datang lagi. Akhirnya percaya diri itu luntur lagi. Yang tadinya sudah wah percaya diri saya, wah alhamdulillah nggak apa-apa, udah sembuh saya. Ternyata sensasi itu datang lagi. Nah, saya pernah juga 2 minggu itu, pernah ini waktu penyembuhan itu ya, 2 minggu itu tidak merasakan seperti sempoyongan kelingan, itu tidak merasakan. Tetapi setelah itu datang lagi sempoyongan kelingan itu. Nah, terus terutama ini yang seperti di alam lain, seperti di dunia lain, seperti bukan diri sendiri, itu hampir tiap hari saya ya, hampir tiap hari. Bahkan saya itu ya sudah bagaimana ya, sudah hampir putus asa begitu. Nah, pernah itu kayak nyata, sudah seperti kayak orang sehat gitu. Tapi dalam berapa hari muncul lagi, dan munculnya itu berkelanjutan gitu. Nah, baru berapa hari kemudian hilang lagi, muncul lagi begitu ya. Itu waktu saya penyembuhan, padahal sudah tahu kuncinya, saya itu sudah tahu edukasinya. Nah, jadi bisa dikatakan itu wajar-wajar saja gitu ya. Saya, karena kenapa saya bilang wajar-wajar saja, saya juga alami itu. Saya yakin Anda juga pernah alami begitu ya. Pasti Anda bertanya, sebabnya apa Pak? Nah, ini sebabnya itu ya, kondisi psikis Anda itu masih fluktuatif. Ibaratnya kalau gunung mau meledak, mau meletus, itu kan istilahnya ada tanda-tandanya. Nanti tandanya itu reda ya, tanda-tandanya akan meletus itu reda. Nah, nanti muncul lagi. Nah, itu fluktuatif ya, fluktuatif atau belum stabil begitu. Itu wajar-wajar saja. Nah, ini yang paling penting. Saat Anda merasakan sensasi itu badan sudah enak seperti sehat, nah bagaimana cara mempertahankan? Nah, itu yang terpenting. Walaupun ini juga susah, kadang kita ingin mempertahankan, ternyata muncul lagi. Nah, padahal sudah percaya diri, sensasi itu muncul lagi. Nah, ini saya akhirnya mempelajari. Saya punya siasat. Oh, mumpung badan saya enak ya, mumpung badan saya enak, oh saya coba, saya akan istirahat, saya akan tidur, saya akan mendengarkan audio relaksasi ya, saya akan lakukan meditasi dengan sangat sempurna, ingin sempurna ya. Istilahnya begini ya, meditasinya itu kan kalau kita sudah badan enak itu untuk ibadah kan juga khusyuk begitu. Nah, itu saya manfaatkan betul-betul. Saya meditasinya, saya durasinya saya tambah, terus saya istighfar, zikir saya tambah ya. Pokoknya ibadah itu lebih saya tambah lah pokoknya begitu ya. Begitu. Jadi karena apa? Waktu kita merasakan sensasi, saya yakin ibadah Anda tidak khusyuk kan? Begitu. Anda ingin melakukan olah nafas, meditasi, malas, ya atau tidak? Nah, atau Anda ingin melakukan tip-tip dari mentor-mentor yang lain, itu malas. Karena apa? Anda merasakan sensasi, begitu. Nah, coba saat Anda sudah merasakan badan itu terasa nyaman, nah itu, lakukan itu ya. Dan lakukan terapi unik dari saya. Nah, ini terapi uniknya saya itu begini. Waktu saya badan sudah, waktu itu ya, merasakan enak sekali badan, saya malam hari itu melakukan terapi unik. Apa itu? Saya berbaring di halaman rumah, kadang di sawah, ditemani istri saya tikar itu saya gelar begitu, saya tiduran, saya menghadap ke atas ini, memandang langit, memandang bintang ya. Kalau nggak ada bulan purnama ya, bintang saya pandang. Sudah itu terus ya, saya
saya pandangi terus begitu ya, sambil lirak-lirik tanpa berpikir apa-apa. Sudah, saya lihat bintang saja tanpa saya memikir yang lain begitu. Semakin saya mengingat yang lain, saya akan alihkan pandangan saya dari bintang satu ke bintang yang lain ya, begitu. Asal Anda jangan bernyanyi ya, bintang kecil di langit yang biru gitu ya. Itu terapi unik saya. Yang kedua, terapi unik saya adalah saat saya jalan kaki sore hari itu ya, saya itu setelah jalan kaki langsung pelenturan, habis itu saya berbaring di tanah yang lapang, saya pandang langit-langit juga. Nah, nanti di situ kalau Anda merasakan ada seperti semacam bayangan di mata Anda, itu nggak apa-apa ya, itu nggak apa-apa begitu ya. Anda nggak boleh takut, wah kok ada bayangan ini di langit kayak seperti serabut atau apa itu. Nah, Anda nggak boleh takut. Nah itu ya, itu jadi tip dari saya adalah begitu. Saat Anda itu merasakan sensasi yang saat Anda merasakan badan Anda itu terasa fit, nah tip-tip dari mentor-mentor itu Anda lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan sesempurna mungkin ya. Durasinya bisa ditambah, istighfar Anda bisa tambah, olah nafas Anda bisa Anda tambah, terus ibadah Anda yang lain bisa Anda tambah begitu ya. Lakukan dengan khusyuk, berdoa begitu ya. Lakukan meditasi yang agak lama, terus lakukan audio, dengarkan audio relaksasi ya dari mentor siapapun, terutama Mas Arya Surya itu ya. Karena saya dulu terus terang saya dengarkan audionya Mas Arya Surya, terus dengan sendirinya saya ternyata otak yang dibutuhkan dari orang penderita psikosomatis ternyata itu ini toh. Akhirnya saya bisa mengembangkan sendiri sambil saya belajar sama teman saya gitu ya. Tetap semangat, itu tidak apa-apa. Kalau Anda merasakan sehari enak, sehari tidak, seminggu enak, sehari 2 hari tidak enak, atau 2 hari enak seminggu tidak enak, itu wajar. Kondisi Anda masih belum stabil, masih fluktuatif. Nah, tip dari saya yaitu saat Anda itu merasakan badan Anda fit, yaitu lakukan itu tadi ya. Walaupun itu ya perlu latihan ya, tidak ya, saya menyadari itu. Kalau Anda bilang begini, Pak Yono mudah, ngomongnya mudah sekali, enak sekali, kan sudah sembuh jadi ngomongnya enak ya emang saya akui begitu ya. Mungkin juga saya kalau merasakan sensasi itu lagi, tapi semoga janganlah. Mungkin saya juga ya agak kesulitan lah begitu ya. Saya harus jujur sama Anda semua gitu ya. Tetap semangat, intinya Anda selalu berpikir positif, introspeksi diri, ikhlas menghadapi itu, sabar begitu ya. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.